ya Bapak Ibu, 3M itu membaca, merenungkan, dan kita mewartakan. Dan tadi sudah diberi PR ya di ini WA Group diberitahu PR-nya kita bahas BHSF nomor 754 dan 476. Silakan Bu Bu Eti, kita bisa mulai. Oke, terima kasih Bu Ros. Halo, selamat malam Bapak Ibu, Tante Hilda juga, apa kabar? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dan untuk kita bersama-sama. Materi pada hari ini adalah Koronka. Tadi dikatakan oleh Bu Ros PR. Enggak lah ya, kita sama-sama belajar. Setidak-tidaknya kalau udah baca pasti akan lebih enak. Mari kita siapkan catatan ataupun buku BHF-nya ya. Baik. Kok nggak bisa share screen? Tadi. Oh, kenapa ya? Tapi di ini dari update Tante pakai PowerPoint ya? Iya. Iya, Pak. Mungkin jadi coba lagi 754 Bu Maika, 754 dan 476. 754 dulu ya. Yang pertama 754. Saya minta tolong Tante Hilda bacakan, boleh Bu Tante Hilda? Baik. Orang-orang udah dibuka belum ya bukunya? Udah. Orang-orang yang mendaraskan Koronka ini akan direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya dan istimewa pada saat kematian mereka. Oke. Mari kita lihat untuk 2A-nya. Kita masih ingat ya, 2A, 2B, 2C. Kenapa ya? Nah, jadi 2A-nya untuk nomor 754. Apa inti daripada 754 ini? Setelah ibu-ibu dan bapak sudah mengerjakan, mungkin tadi siang membaca, masing-masing orang boleh berbeda. Karena ini kan untuk kita, ya enggak? Untuk kita masing-masing. Jadi, oh menurut saya 754 ini intinya ini deh. Yuk, Ibu Ros mungkin sudah. Silahkan, Bu. Apa inti 754? Intinya Tuhan sendiri berjanji bahwa siapa yang mendaraskan Koronka, dia akan direngkuh dalam kerahimannya dan selama hidupnya dan teristimewa pada saat menghadapi kematian. Iya. Menghadapi ajal. Jadi intinya luar biasa bukan? Tuhan berjanji. Nah, supaya cepat karena ini ada 2 materi yang perlu saya bahas. Itu 2A-nya ya. Sekarang 2B dan 2C. 2B-nya siapa tokoh yang ada di sini? Tuhan. Faustina hanya sebagai pendengar. Ya enggak? Nah, 2C-nya ini. Saya langsung masuk 2C ya. Tuhan berjanji. Apa maknanya? Tuhan berjanji tidak mungkin mengingkari. Kalau manusia, contoh saya, Tante, aku mau main ke rumah Tante ya besok, nggak taunya nggak jadi. Bu Ros, aku main ya. Waktu itu saya ngomong ke Pak Thomas nanti deh saya kapan-kapan ke sana, nggak jadi, gitu kan ya. Jadi kata-kata Tuhan berjanji pun kita harus renungkan. Itu maksud daripada 3M. Belajar dari kata per kata bermakna apa maksudnya buat kita. Berjanji, kita harus yakin karena yang janji
janji Tuhan, bukan manusia biasa. Itu satu. Sekarang kita pelajari lagi dengan membuat pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, siapa, gitu kan? Masih ingat ya itu pembelajaran itu ya, walaupun kita udah lama tidak latihan, tapi mudah-mudahan ingat. Langsung kita tanya lagi dalam diri kita, apa ya janji Yesus ya? Apa ya janji Tuhan? Dengan membuat pertanyaan seperti itu, membuat kita menjadi lebih dalam merenungkan. Oke, jadi kalau kita tanya, apa ya janji Tuhan? Pertama, janjinya tidak mungkin diingkari, berbeda dengan janji manusia. Tapi janjinya apa? Tadi yang dijawab oleh Ros dalam inti daripada 754. Janjinya adalah buat mereka yang mendaraskan koronka akan direngkuh kerahimannya sepanjang masa hidupnya, terutama saat kematian. Oke, yuk kita pelajari, kita renungkan kata-kata ini. Orang-orang yang mendaraskan koronka, kemudian kita bertanya dalam diriku sendiri. Oh iya, aku setiap hari sudah berdoa koronka. Barusan kita sama-sama berdoa koronka, ya enggak? Coba renungkan. Sudahkah aku setiap hari minimal 1 kali berdoa koronka? Itu. Jadi pertanyaan yang untuk diriku adalah, apakah aku sudah setia mendaraskan koronka? Kalau mungkin kita jawabannya, waduh, banyak yang bolong nih, belum setia nih aku. Tanya lagi dalam diriku, kenapa ya kok aku nggak setia? Pasti jawabannya masing-masing dong. Aduh aku sibuk, aduh aku nggak ada waktu, apapun juga. Ayo jujur pada diri sendiri. Mohon bantuan untuk di-mute supaya nggak mengganggu. Terima kasih Bu Yuli. Oke, jadi Ibu-ibu dan Bapak yang terkasih, seperti itu caranya untuk merenungkan. Oh iya, aku belum loh. Dalam seminggu paling saya baru sekali kalau bersama-sama dengan teman-teman di Cideng ini, misalkan. Karena ini untuk diri kita, berarti kita nggak boleh bohong dong. Nggak usah malu-malu juga mengakui bahwa kita belum rutin. Atau yang, oh aku udah rutin mendaraskan koronka. Ya syukur, puji Tuhan. Nanti di nomor 476 kita harus lebih menelaah seberapa jauh pengertian kita terhadap koronka. Ya, oke, lanjut lagi. Ibu-ibu, kata-kata direngkuh. Yesus berjanji, siapa yang mendaraskan koronka akan direngkuh. Ayo, silakan buka mic, tapi nanti kalau sudah tolong dimatikan. Apa yang dimaksud dengan direngkuh? Silakan. Ya, Bu Ros. Dirangkul. Dirangkul. Apalagi? Ayo yang lain. Dipeluk. Karena ini janji Tuhan. Ya, Pak Thomas? Dipeluk. Dipeluk, dirangkul, dipeluk. Oke. Lanjut lagi. Siapa? Didekap. Didekap. Ya, Bu Yuliana. Oke, makasih. Ada lagi? Satu lagi. Oke ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat. Direngkuh berarti kita harus bisa mengimajinasikan. Direngkuh berarti kita ada upaya untuk menyamperin, betul, menarik ke dalam pelukan kita. Direngkuh, kayaknya direngkuh itu kan jauh. Kalau deket ya cuma dipeluk, karena deket. Saya sebelahan dengan Bu Ros, saya peluk. Saya ketemu di Bu Ros, saya pelukan ya, karena udah deket. Betul nggak? Tapi kalau direngkuh seolah-olah masih agak jauh, tapi saya berusaha merengkuh. Betul? Sampai di sini pengertian merengkuh, direngkuh berarti ini tepat sekali. Yang sering lari itu manusia atau Tuhannya? Manusia. Manusia. Tapi Tuhan berjanji akan direngkuh. Coba. Dirangkul. Dirangkul. Tapi ada upaya untuk kayaknya agak jauh, diusahakan masuk ke dalam. Kalau dirangkul itu misalkan saya dengan tante sebelahan, saya rangkul, saya peluk, itu kan hampir mirip ya. Peluk, rangkul. Tapi direngkuh tuh agak jauh, tapi ada usaha. Itulah Yesus.
yang berusaha terus-menerus untuk dekat dengannya. Ingat gambar kerahiman, kaki Yesus melangkah loh. Ya enggak? Itu menunjukkan Tuhan aktif lebih dulu. Ingat, Tuhan aktif lebih dulu menginginkan kita dekat dengannya terus. Karena kita yang bandel. Ayo, siapa yang mendaraskan koronkas rutin? Nah, ini tanya dalam diri sendiri. Kalau nggak rutin, itu apa? Males kan? Padahal malam hari ini dengan nomor 754 kita jelas bahwa Yesus akan merengkuh kita dalam kerahimannya. Terus yang perlu banget, yang saya seneng banget gitu ya, janji Tuhan itu, ternyata sepanjang masa hidup kita loh akan direngkuh. Enggak cuma sejam. Doa koronka berapa sih? Paling 1/4 jam, 20 menit. Kalau lama, pelan, sambil dihayati bisa setengah jam. Ya, gitu ya. Tetapi Tuhan tidak mengatakan loh, kalau kamu berdoa setengah jam, paling aku ya merengkuhnya kamu setengah jam doang deh. Enggak. Yesus berjanji sepanjang masa hidupnya, sepanjang hidupku. Luar biasa. Mari kita daraskan dengan setia koronka ini. Karena Yesus yang berjanji, dia akan merengkuh dalam kerahimannya sepanjang hari. Kalau kita mau lari, mau kabur, mau menjauh dari Yesus, Yesus akan berusaha terus merengkuh kita sepanjang masa hidup kita. Oke? Dan yang penting lagi, masih penting lagi saat kematian kita. Ayo, coba jelaskan kenapa ada kata-kata teristimewa pada saat kematian. Yuk, silakan. Siapa yang bisa, silakan open mic. Kenapa ada kata-kata teristimewa? Karena pada saat kematian adalah pada saat di mana kita dikelilingi oleh roh-roh kegelapan yang berusaha merebut jiwa kita. Kenapa mereka berusaha merebut jiwa kita, Tante? Karena mereka mau kita tidak selamat. Oke. Baik. Karena kita dianggap temannya. Teman. Sehingga dia merasa berhak terhadap jiwa kita. Kenapa? Nah, lihat pertanyaannya selalu saya menjurus kenapa, mengapa, bagaimana. Itu menjadi lebih dalam. Kenapa? Ya, karena dalam hidup kita sering, ya ini tergantung masing-masing ya, seringnya seberapa jauh. Sering mengikuti perintahnya, perintah si jahat, betul nggak? Kita digoda oleh si jahat, udah marahin aja, dendam aja, benci aja tuh orang. Ternyata kita ngikut, padahal Tuhan jangan ngapain sih marah, berilah kasih. Tapi kita lakukan yang ngikutin si jahat. Si jahat tepuk tangan. Oke, saya punya teman baru, sahabat baru, karena dia mau mengikuti perintah si jahat. Betul nggak? Jadi pada saat nanti dia seolah-olah si jahat merasa berhak. Apalagi kalau kita, maaf nih, mungkin mudah-mudahan bukan kita ya, ada kan kita dengar mereka bersepakat bersama, bersekutu dengan si jahat untuk minta kekayaan. Sampai tumbal. Itu dia janji loh sama si, ya orang pinter atau apa, betul nggak? Kamu mau minta kekayaan? Ya, saya mau kekayaan. Kamu tahu konsekuensinya? Ya, jiwa. Betul nggak? Pernah dengar cerita ini? Pernah. Ya kan? Itu terjadi perjanjian antara kuasa kegelapan dengan orang tersebut. Maka kita tahu, pernah dengar pastinya, si A meninggal, habis si A, si B meninggal. Supaya laris terus, si C meninggal. Pokoknya harus ada tumbal dalam setahun, ya tergantung perjanjian dia.
Pasti Bapak Ibu pernah mendengar berita inilah ya. Nah, kenapa yang tadi saya bilang teristimewa? Karena pada saat betul yang dikatakan Tante Hilda, pada saat kematian itu adalah titik jiwa kita mau lari kemana. Mengikuti malaikat Tuhan menuju api penyucian, menuju akhirnya ke surga, atau direbut oleh si jahat, masuk neraka. Nah, tadi yang dikatakan kenapa dia merasa direbutkan jiwa kita, karena kita pernah bersekutu. Itu udah mutlak, kalau bersekutu dan dia tidak minta ampun pada detik-detik kematian, itu udah pasti diambil sama si jahat. Bersekutu berarti dia melawan Roh Kudus, ya enggak? Kalau dia tidak ada penyesalan loh ya, kecuali dia penyesalan, Tuhan marahin dia pasti akan mengampuni, akan diampuni. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu ya pengertian teristimewa pada saat kematian mereka. Betul. Oke, kita memang nggak pernah, mudah-mudahan nggak pernah dan selamanya tidak pernah ikut-ikutan seperti hal-hal tadi yang diceritakan. Tapi, sadarkah kita bahwa kita sebenarnya juga pernah mengikuti apa yang diminta oleh si jahat? Betul nggak? Marah? Benci orang? Tidak mengasihi? Culas? Itu kan semua yang diminta atau yang digoda oleh si jahat sehingga kita ngikutin. Berarti dia merasa berhak. Ingat loh ya, merasa, tapi Tuhan lebih berkuasa. Maka itulah pada detik-detik itu kita harus benar-benar minta kuasa Tuhan. Dan di nomor berapa saya lupa, di BHF juga, Yesus ada di antara orang yang mendaraskan koronka dengan Bapaknya, dengan Allah Bapa. Betul nggak? Dan kita bisa baca, ternyata si jahat itu berlarian karena kita diselimuti dengan sinar kerahiman. Itu janji yang Yesus berikan kepada kita. Bapak Ibu, contoh lagi yang gampang, yang sering kita lakukan ya selain tadi. Kita lupa nggak doa koronka atau rosario atau baca Injil. Tuhan, ini saya cerita sendiri untuk kehidupan saya sendiri. Biasanya saya kan selalu pagi-pagi sebelum beraktivitas saya melakukan doa ini, renungan dan sebagainya. Suatu ketika saya sibuk, ada urusan lah pokoknya. Jadi pagi-pagi saya nggak sempet. Biasa siang atau enggak nanti malam. Nah ini dia Bapak Ibu. Kalau sudah malam kebanyakan bolong. Apa yang terjadi? Saya ngomong gini, ini godaan setannya begini. Tuhan, aku capek banget hari ini, saya lelah Tuhan, saya kerja, bla 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 bla. Sekarang saya loyo banget Tuhan, capek. Tapi aku tahu loh Tuhan, Engkau baik ya. Aku selama ini kan selalu berdoa koronka, doa rosario, baca Injil, bla 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 gitu ya. Hanya hari ini ya, Tuhan tahu kan aku capek banget. Tolong ya Tuhan, nggak apa-apa kan ya? Oh Tuhan mama banget baik. Itu yang saya lakukan. Ini saya share benar-benar apa yang aku lakukan. Capek Tuhan. Besok enggak? Besok aku mau doa lagi. Gitu ya. Apakah Bapak Ibu sering melakukan itu? Atau enggak? Saya nggak tahu. Nanti kita sharing ya. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Tuhan mau tahu, Tuhan mau baik kok. Tuhan tahu aku capek dan dia pasti akan mengampuni saya kalau hari ini aja saya bolong. Bener loh Bapak Ibu, saya memang capek, bener-bener secara fisik capek. Saya tiduran, gitu kan ya. Tiduran sambil nonton TV, cetet, gitu kan. Ingat, Roh Kudus bekerja. Kita tinggal peka apa enggak mendengar suara itu dan kita mau enggak ikutin suara dia. Pada detik itu saya kayak tergugah gitu ya, tergugah dalam artian saya diingatkan. Itu kan godaan si jahat. Itu enggak. Seolah-olah kata-kata saya ini benar enggak? Benar. Saya capek, betul.
Tuhan baik, betul. Tuhan ngerti, betul. Tuhan maha kasih. Aku bolong sekali, nggak apa-apa ya Tuhan. Tuhan mah baik banget, Kak. Betul nggak itu? Kita imani bahwa itu benar nggak kata-kata itu? Benar. Tapi itu adalah godaan si jahat. Paham ya? Licik banget dia. Seolah-olah benar, dan memang benar sebenarnya. Tapi membuat kita, iyalah, Tuhan mah tahulah, aku mah capek. Tapi aku bisa nonton TV. Kenapa aku bisa nonton TV? Nah, saat itu, Bapak Ibu, aku langsung, enggak. Saya matiin TV. Kalau aku bisa nonton TV, kenapa aku tidak bisa duduk bersimpuh di depan Tuhan yang begitu baik? Kita mengakui Tuhan baik kan? Kenapa? Nah, itu yang saya lakukan. Pada detik itu, saya kayak dikuatkan. Kamu bisa nonton TV, bisa mungkin setengah jam, 1 jam. Masa doa bertemu dengan Tuhan berapa nggak bisa. Langsung aku matikan, aku duduk bersimpuh. Tuhan ampuni aku. Aku memang capek, tapi aku mau. Agar supaya tidak bolong. Aku doa. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ingat, si jahat bekerja dengan licin, mengelabui kita untuk dia berdoa, dia mencoba kita untuk terus jauh. Pertama, oke, Tuhan tahu ya capek ya, mungkin 1 hari benar. Besok, aduh Tuhan aku capek. Tuhan tahu kan pagi tadi aku juga sibuk. 2 kali. Besoknya 3 kali. Lama-lama, udahlah males. Nah, bukankah seperti itu? Kalau ini yang saya alami loh ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita sharing apa yang terjadi pada saat godaan itu datang. Oke, nah nanti ya setelah selesai dulu ya, teristimewa pada saat kematian. Ingat bahwa kita harus penuh kekuatan dengan bantuan Roh Kudus mendaraskan koronka setiap hari minimal sekali, karena di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Yesus berjanji dia akan merengkuh dalam kerahimannya sepanjang masa hidupnya. Kita butuhkan rengkuhan kasihnya? Pasti kita butuh. Saya mah butuh banget, gitu loh. Ada jalan atau jalan keluarnya atau jawaban, yaitu apa? Daraskan koronka. Itu janji Tuhan. Kita pegang. Oke, sekarang kita lanjut. Supaya nggak kelewat. Ayo kita sharing 754. 1 atau 2 orang. Baru kita masuk ke nomor 476. Ya, ayo. Bolong-bolongkah atau bagaimana kisah perasaan yang dialami Bapak Ibu? Bu Rosti kayaknya udah mau ngomong. Monggo. Kalau saya ya mungkin nggak khusus koronka ya. Kemarin saya udah bilang ke Ibu Hilda juga ya, pertemuan yang lalu kayaknya suka bolong, tapi berusaha supaya tidak. Cuma ada godaan kalau Ibu Eti tadi nonton TV. Terus terang saya jarang nonton TV. Saya tuh punya di WA grup ikut novena Rosario 54 hari. Oh. Nah, itu kan setiap hari terus ada ini peristiwanya, ada apa. Lalu setiap antara jeda itu kita ada novena selalu. Jadi top novena. Kadang kan ya udah entah pagi, entah malam sempatnya. Ceritanya sih mau buka chatnya novena, mau lihat lah, oh ya ini peristiwa apa, atau ini novenanya kan kalau yang novena nggak hafal ya. Tapi ya itu gangguannya, belum buka novena ada chat yang lain. Tuh, buka yang chat lain jadi baca ya itulah. Tapi kadang ya ditegur juga sama Tuhan ya. Kita kan kalau ada kedekatan suka aduh ya ampunin Tuhan gitulah, kita berusaha. Tapi banyak memang godaannya Bu Eti. Iya. Godaannya itu seperti licin seolah-olah benar tapi sebenarnya itu menjauhkan. Betul nggak? Jadi terus kadang kita jadi mau membenarkan diri juga gitu. Tuhan tadi kan ini kayaknya penting gitu. Iya. Jadi aku ngintip ini dulu. Iya. Benar. TV tapi chat dari chat. Sama dengan jam 3, Bu. Jam 3, nanti dulu, Tuhan mah tahu. Aku kan lagi kerja nih, gitu kan? Itu sering.
Iya. Ayo, Bu Meike nih kayaknya mau ngomong. Ayo, Iya. Bu Meike. Aku sendiri juga mau share ya. Ini saya sering kan lagi melakukan novena kerahiman ilahi. Novena. Nah itu kan 9 hari. Nah selama 9 hari nanti ulang lagi 1 sampai 9. Terus aku lakukan itu sudah berapa bulan ini. Nggak pernah bolong. Ya. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena aku selalu bilang, Tuhan undang aku ya untuk koronka ini supaya untuk novena ini. Jadi ada koronkanya juga kan. Jadi saya berusaha. Tapi jamnya nggak tentu. Kadang-kadang setelah jam 3 selalu saya kan ini novena. Tapi seringkali nggak bisa sampai jam 12 malam pun, setengah 12 gitu ya, kira-kira udah selesai baru koronka. Jadi kalau gitu tuh gimana? Jadi jamnya nggak tentu. Tapi selalu kadang-kadang jam 9, kadang-kadang setelah ini selesai ya, saya ikutin acara-acara ini, terus langsung saya masuk novena. Tuhan, saya mau novena. Sampai setengah 12 paling lat. Jangan lebih dari jam 12. Tiduran, Bu. Gitu. Seringkali saya begitu. Oke. Tapi aku ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau novena ini hari yang kelima misalkan. Jadi saya juga novena hari yang kelima. Oke, baik. Tapi Tuhan juga ingin terus setiap hari ada. Tadi sampai nggak bolong. Iya, iya. Itulah maksudnya nggak sampai bolong, nggak sampai blong gitu Ya, nggak. cuma beda jamnya. Oke, baik. Terima kasih masukannya. Ingat, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita jangan seperti orang Farisi. Ingat ya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya jangan hanya karena kita mau dilihat orang di luar. Seolah-olah kita suci. Seolah-olah kita paling hebat. Sehingga terus seolah-olah kita, waduh, novena ini harus misalkan jam 7 terus ya. Itu baik. Itu baik loh. Saya mengatakan itu baik setiap jam yang sama, di tempat yang sama. Ada orang yang mengatakan gitu ya, di tempat yang sama, jam yang sama. Itu baik, baik kok. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Tuhan itu maha baik. Jangan kayak orang, akhirnya berpikiran kayak orang Farisi. Wah, kalau ini berarti nggak afdol atau apa. Enggak. Tuhan itu maha kasih. Kita sudah datang mendekat Dia. Itu aja menurut saya dan pasti kita imani. Itu sudah suatu yang membahagiakan. Daripada kita marah-marah, bikin hati sedih Tuhan Yesus. Betul nggak? Berarti kita mencambuk Tuhan Yesus. Menambah sengsara. Betul nggak kalau kita lihat itu? Jadi Tante Meike luar biasa sudah ikut novena, tetapi kalau menurut saya jamnya nggak tepat ya nggak apa-apa. Yang penting di sini adalah bagaimana hatiku kuserahkan, kusembahkan kepada Tuhan. Mungkin seperti itu sharingnya ya Bu Meike ya. Betul. Oke. Ya. Hebat novenanya nggak Itu putus. poinnya di situ. Iya. Poinnya di situ justru lebih hebatnya di situ kesetiaan. Kesetiaan kita untuk berjumpa dengan Yesus. Itu yang penting. Ya enggak? Tapi jangan lupa, jangan hanya ritualnya saja, tapi juga harus ada di dalam tindak tanduk kita. Perbuatan kita. Harus terjadi perubahan dalam diri kita. Apa maksud saya? Ada orang kayak Farisi itu kan berdoalah di tengah jalan seolah-olah suci, tapi perilaku dia tidak. Betul nggak? Jangan sekali-kali kita sudah kayaknya udah nggak pernah bolong nih setiap hari, tapi perilaku kita mulut tetap komel, pikiran kita tetap jahat. Mana perubahan? Betul ya? Mana perubahan yang harus kita tunjukkan? Malah bisa-bisa jadi batu sandungan, betul nggak? Ah, mamah nih, misalkan gitu ya, kata anak-anak atau kata orang lain. Ah, si A ini doa mah kenceng,
tapi perbuatan minus. Nah, sering bukan kita lihat? Ya enggak? Jangan menjadikan batu sandungan. Kalau kita sering berdoa itu bagus banget, tapi ayo kita rubah menjadi lebih baik itu tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Oh iya, dia emang sekarang berubah ya. Dia rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Pokoknya aktif gitu ya. Tapi hidup dia juga berubah loh. Menjadi lebih sabar, menjadi lebih baik. Nah itu yang dituju. Ya enggak? Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 476. Saya minta bantuan Ibu Yuli. Bu Yuli, 476 Bu Yuli. Bu Yuli sama Pak Widodo ini suaranya bagus. Suami istri ya, Bu Ros? Bu Yani. Oh, Bu Yani. Oh, ya. Bu Yani. Yang Suami istri. istrinya. Ya. Iya, istrinya. Oh, Pak suaranya Widodo. bagus dua-duanya. Oh, itu mah nyanyi terus. Dirigen. Ayo Bu Yani. Bu Yuli lain lagi, Bu Yuli. Oh, ya Bu Yani, sorry. Bu Yani, silakan baca tolong Ibu pelan. Yani dirigen Bu Eti. Oh, Oke, luar biasa. bentar. Ya, silakan Bu Yani. Keesokan harinya ketika aku memasuki kapel, aku mendengar suara ini dari dalam hati. Setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraslah doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Sesudah aku mengucapkan doa itu, dalam jiwaku, aku mendengar suara ini. Doa ini akan meredakan murkaku. Engkau harus mendaraskannya selama 9 hari dengan menggunakan rosario dengan cara berikut. Iya, oke. Saya potong di sini dulu. Bapak Ibu, di dalam membaca, merenungkan BHF, pertama pasti kita minta doa kepada Roh Kudus bimbingannya. Yang kedua, baca pelan-pelan. Betul banget tadi bacaan yang ini ya pelan-pelan, terus diresapi. Saya coba mengulik lagi ya, untuk materi 476 ini. Jadi cara bacanya, Bapak Ibu, gini, keesokan harinya. Berarti ini pasti ada kaitannya dengan kemarin, betul? Faustina menulis keesokan harinya, pasti ada kaitannya dengan kemarin. Apa itu ternyata? Oh, kemarinnya itu Yesus berbicara. Nah, itu maksudnya merenungkan tuh gitu. Jangan dibaca bablas gitu, tapi pelan-pelan. Apa arti daripada keesokan hari? Oh, berarti ada kaitannya dengan kemarin. Ada apa sih kemarin? Nah, ternyata di paragraf kedua, Yesus berkata, setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraskan doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Ya enggak? Berarti memang ada yang kemarin yang Faustina berjumpa dengan Faustina. Faustina berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, jadi ini keesokan harinya Faustina masuk kapel. Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih dalam memaknai ini, latihannya adalah coba kita bayangkan Faustina memasuki kapel. Otomatis kita bisa ngebayangin, oh iya, saya masuk ke gereja atau ke kapel mana, ya terserahlah. Pokoknya itu pasti suasananya hening, ya kan? Ternyata Faustina mendengar suara ini dari dalam hati. Kalimat ini aja harus kita renungkan. Bagaimana cara merenungkannya? Tanya, ini kan Faustina. Oke, Faustina seorang yang pilihan Tuhan. Dia anak kesayangan. Tapi bukankah aku juga anak kesayangannya? Nah, itu. Bapak Ibu, tanya dalam diri kita masing-masing. Aku juga disayangkan ya Tuhan ya. Terus, pernahkah aku mendengar suara dari Tuhan? Itu pertanyaan lebih lanjut. Pernahkah aku mendengar suara dari Tuhan? Tadi Ibu Ros segala bilang, iya aku sering mendengar. Iya, karena Roh Kudus bekerja kepada kita selalu. Melindungi kita selalu.
Betul nggak? Permasalahannya kita yang nggak peka. Kalau Faustina mah peka banget. Oke, kejawab bukan? Tuhan, aku nggak peka loh. Jarang aku bisa mendengar suaramu. Buat mereka yang merasa pada hari ini mendengar bahwa, oh puji Tuhan, aku peka, aku sering mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus, syukur puji Tuhan. Jangan sombong, tapi yuk kita ikuti suara Tuhan, itu maunya apa. Saya sekarang lagi membahas seandainya di antara kita menganggap bahwa, oh iya ya, Faustina itu begitu peka mendengar suara Tuhan. Aku kok belum peka ya? Misalkan gitu ya, Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan? Terus coba tanya lagi, apa yang harus aku lakukan Tuhan agar supaya aku kepingin loh Tuhan, seperti Faustina mendengar peka terhadap suara. Jawabannya apa pasti? Aku harus peka. Maka aku harus minta kepada Tuhan rahmat kepekaan untuk mendengar suara. Nah, kan jadi panjang Bu, betul nggak? Permenungan dari satu kalimat ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Oh iya ya, Tuhan, makanya setiap hari, setiap pagi, Tuhan berilah aku kepekaan untuk mendengar suara. Dah? Oke, buat kita semua yang sudah peka mendengar suaranya, apakah kita tetap kuat menjalankannya? Itu tanya lagi dalam diriku masing-masing. Oh iya, tadi aku udah dapet suara tuh dari Tuhan supaya saya jangan marah. Udahlah, tapi kok aku marah ya? Nah, lihat, renungkan itu. Maka kita harus minta kepada Roh Kudus, apalagi kekuatan. Ya enggak? Mendengar sih udah mendengar, peka sih sudah peka, tapi ternyata aku jatuh lagi ke dalam dosa. Godaan. Jadi, mari langkah selanjutnya minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita setia menjalankannya. Yang tadi contoh dari saya itu, ya kan, udah capek ya saya tiduran, nonton TV lah sebentar. Tapi suara Tuhan pasti akan terus. Ayo kamu berdoa malam, gitu kan? Atau doa rosario memang saya belum jalankan. Minta kekuatan setiap hari. Tuhan berilah aku kekuatan. Nah, akhirnya kita setia. Oke. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pasti pernah deh. Nah, Ibu Yani ya tadi ya? Bu Yani ya? Iya, Bu Bu Yani nyanyi dong lagu yang Roh Kudus datanglah. Coba dong, Bu. Yang mana, Bu? Roh Kudus datanglah. Ingat nggak Bu kata-katanya? Belum pernah kayak. Oh belum ya? Ya, belum, maaf. Oke, ya udah nggak apa-apa. Banyak Nanti saya kirim. Iya, nanti saya kirim ya Tante Hilda. Mungkin buat saya sih seneng lagu itu. Kenapa? Karena kita meminta Roh Kudus untuk datang. Roh Kudus datanglah, gitu kan? Terus yang kedua, jamahlah. Roh Kudus, jamahlah aku. Aku orang yang lemah loh. Jadi minta dijamah. Setelah dijamah, kita minta kekuatan. Roh Kudus, kuatkanlah aku. Ya kan? Nah, setelah kita mendapatkan kekuatan, pasti kita akan mencapai, namanya kehidupan kita akan selalu kita hadapi up and down ya. Pasti kita lelah, betul nggak? Maka Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita itu benar. Di dalam lirik lagu itu pun mengena buat saya pribadi, yaitu dia minta apa? Roh Kudus, hiburlah. Saya merenungkannya gini, kita kerja udah capek-capek, menghadapi hidup sehari-hari udah capek, gitu ya. Memang perlu refreshing, betul. Nggak salah. Apa yang kita lakukan refreshing? Mungkin ada yang main
olahraga atau ngobrol, boleh kok, gitu kan ya. Atau main ke mall. Kebanyakan sekarang orang jalan-jalan ke mall, refreshingnya. Tapi saya tanya, setelah pulang dari mall, apakah hati kita sudah sukacita? Belum tentu. Ya enggak? Waktu di mall mungkin pusing kita hilang. Permasalahan kita hilang sejenak. Tapi pada saat kembali ke rumah, kita dihadapkan permasalahan yang belum beres, mungkin jadi lelah lagi. Bapak Ibu yang terkasih, maka mari kita minta Roh Kudus untuk menghibur kita. Kalau masalah hiburan duniawi itu hanya sesaat, betul nggak sih? Tapi mari kita minta ke Roh Kudus, hiburlah. Dengan hiburan Dia, hiburan yang berasal dari Roh Kudus, membuat hati kita damai, tentram. Walaupun masalah itu tetap harus kita hadapi. Karena Dia adalah penolong kita yang setia. Nah, yang terakhir, kita minta tolong kepada Roh Kudus untuk apa? Pimpinlah. Jadi setiap langkah kita harus kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, itu mungkin sedikit menyimpang, tapi ini sangat bermanfaat pada saat kita mengulik suatu materi. Ya, oke. Nanti saya akan kirimkan lagu itu. Baik, kita lanjut. Jadi, caranya adalah kita mengulik satu kalimat ini dengan bantuan Roh Kudus. Setelah memasuki kapel, langsung daraskanlah doa yang kuajarkan kemarin. Dan itu dilakukan benar-benar oleh Faustina. Yesus mengucapkan lagi dan didengar suara itu dari Faustina. Apa yang dikatakan? Doa itu akan meredakan murkaku, murka Bapakku. Ya kan? Dan seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Meike, dia melakukan novena mendaraskan 9 hari dengan menggunakan rosario. Maksudnya apa? Doa koronka ini ya. Cuma menggunakan alat yang dipakai adalah rosario. Oke, saya minta tolong Pak Widodo membacakan ini, Pak. Baik, Bu. Ya. Pertama-tama, ucapkanlah 1 kali Bapa kami, 1 kali Salam Maria, dan aku percaya. Kemudian, pada manik-manik Bapa kami, ucapkanlah kata-kata berikut. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu, tubuh dan darah, jiwa dan kealahan, Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Pada manik-manik Salam Maria, ucapkanlah kata-kata berikut. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Dan sebagai penutup, daraslah 3 kali kata-kata berikut. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Oke, terima kasih Pak Widodo. Bapak Ibu yang terkasih, doa koronka pasti Bapak Ibu udah hafal dan sudah melakukannya soalnya ya, sudah mempraktekkan. Nanti saya tidak membahas bahwa 1 Bapa kami, terus Salam Maria, aku percaya, tapi aku akan membahas, mari kita mengulik 3 bagian ini, yaitu Bapa yang kekal, demi sengsara Yesus, dan Allah yang kudus. Oke, ya. Jadi ada 3 bagian ini. Tapi sebelum sampai sini, saya ingin sharing. Saya ingin mendengar sharing, bukan saya yang sharing. Apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat mendaraskan doa koronka? Apa pengertian atau apa pemahaman tentang doa koronka buat Bapak Ibu? Siapa yang mau jawab? Silakan. 1 orang mewakili aja. Apa pemahaman tentang doa koronka? Ya. Ya. Apa
yang selama ini Bapak Ibu pasti sudah mendaraskan, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu saat mendaraskan Bapa yang kekal bla 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 sampai demi sengsara Yesus bla 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 sama Allah yang kudus bla bla bla. Apa yang dirasakan? Apa yang Ibu paham? Silakan. Yuk. Mohon pengampunan. Belas kasih Tuhan. Oke. Karena sengsara Yesus, demi sengsara Yesus pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu atas dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Kepada Allah Bapa. Ya. Baik. Ada lagi, satu lagi. Pak Thomas apa? Ya, apa ya? Itu mohon pengampunan ya. Dosa apa? Bukan hanya kita tapi kolektif juga, kita juga bukan hanya untuk diri sendiri juga, demi pengampunan bukan hanya itu tapi juga untuk seluruh dunia. Iya, terima kasih, luar biasa. Baik, sekarang yuk kita sama-sama ya. Saya mencoba mengulik ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oke, kita tahu doa Koronka ini adalah doa yang diajarkan Yesus. Berarti Yesus sudah mengajarkan 2 doa, yaitu Bapa kami, berarti doa sebelum dia wafat. Pada waktu dia bersama-sama dengan muridnya, ya enggak? Dan doa yang kedua yaitu Koronka. Doa yang dibuat oleh Yesus kepada saat untuk dicatat oleh Faustina pada saat setelah kebangkitannya. Oke? Itu yang pertama, poin yang pertama. Jadi ini benar-benar doa yang diminta oleh Yesus, ya. Kedua, boleh Bapak Ibu catat, doa ini mengajarkan kita untuk tidak egois. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Thomas, betul, tidak egois. Padahal kita tahu bukan, egois itu adalah sumber daripada kejatuhan kita ke dalam dosa. Ya enggak? Nah, kalau kita mendaraskan doa Koronka, harusnya kita sadar, kita tidak boleh lagi menjadi orang yang egois. Karena kita mengetahui makna kalimat ini. Yuk kita bahas dari mana kita tahu bahwa ini mengajarkan kita untuk tidak egois. Ini yang ketiga, kita tahu ya doa Koronka ini doa yang ditujukan kepada Allah Bapa, ya kan? Kita tahu. Nah sekarang kita mau lihat dulu tentang Yesus mengajarkan kita tidak egois. Contohnya dari mana? Ini dia kata-katanya. Lihat Bapak Ibu, ketiga bagian ini yang warna hijau sudah terlihat, ya kan? Pertama, bagian pertama, kita ngomong Bapa yang kekal, ku persembahkan dan sebagainya sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Satu bagian dosa kami, bukan untuk Tuhan ampunilah dosaku ya. Tapi Yesus mengajarkan kita bukan hanya untuk dosaku, bukan juga hanya untuk dosa suami, anak, istriku, bukan. Tapi apa yang dimaksud dengan dosa kami? Yuk, silakan. Dosa kami itu apa? Siapa yang dimaksud? Dosa kami. Berarti aku ada di situ, betul nggak? Aku ada di situ. Siapa lagi yang ada dimaksud dengan kami? Suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, yang kita kenal, sahabatku, betul? Lebih jauh lagi, siapa yang ada dimaksud di sini? Musuhku. Musuhku. Terus? Siapa lagi? Orang yang dikenal. Kami, ini kalau boleh saya merabakan adalah kami yang kita kenal, ya kan? Yang kenal, yang saudara lah, yang teman lah, yang ini. Mungkin juga murid-murid Yesus. Orang Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Ortodok, wah segala macam. Betul enggak?
Itu kan saudara-saudaraku, saudara kita. Nah, sekarang dosa seluruh dunia. Siapa itu? Baik yang masih hidup maupun yang mati. Iya, yang masih hidup maupun yang sudah di purgatorium. Baik agama apapun juga, baik suku bangsa apapun juga, baik yang jahat maupun yang baik. Yang nggak kita kenal. Kalau yang kita kenal pasti termasuk dalam kami tadi, betul nggak? Ini luas sekali, bukan? Nah, tapi sekarang kita lihat apa yang suka terjadi. Kalau kita nggak pernah ngomong ya syukur, tapi kita pernah dengar setidak-tidaknya. Ada orang yang marah. Akhirnya maksudnya kita dengar, tak sumpahin lu. Ya enggak? Tak sumpahin lo, usahanya macet lo. Nah, padahal kita tahu kalau kita berdoa koronta, Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Malah kita minta pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Berarti musuh kita harus kita doakan. Minta kepada Sang Maha Rahim untuk pengampunan. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Di mana letak ego kita? Nggak ada. Harusnya nggak ada. Tuhan sendiri mengajarkan jangan egois. Tapi kita juga harus mendoakan seluruh dunia. Kenapa sih Yesus meminta mendoakan seluruh dunia? Selalu loh, tiga-tiganya seluruh dunia. Seluruh dunia. Ketiga, seluruh dunia juga. Betul nggak? Artinya karena semua orang yang hidup maupun yang di purgatorium itu semua adalah ciptaan Tuhan kan, semuanya kan. Dan Tuhan ingin semuanya selamat. Pada dasarnya Tuhan ingin selamat. Tidak ada satupun kalau boleh ini. Tapi kebebasan manusia akhirnya dia nyeleweng, menyimpang sehingga dia melawan Roh Kudus dan dia masuk ke neraka. Pilihan dia, gitu kan. Dan kita diminta sebagai salah satu alatnya untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Maukah kita dipakai sebagai alatnya? Doakan koronka. Karena di dalam doa koronka, kita bukan mendoakan yang kita kenal aja, tapi kita mendoakan seluruh dunia. Kita tahu bukan seluruh dunia. Sekarang aja terjadi peperangan antara Ukraina dan Rusia. Dan segala negara-negara yang banyak lah gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia aja juga banyak penjahat dan sebagainya. Kita harus mendoakan dia. Oke, sampai sini paham? Ya, boro-boro kita harus untuk diri kita sendiri. Jangan. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah mendoakan koronta? Betul. Tapi apakah Bapak Ibu mendaraskan dengan benar menghayati pengertian sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia? Sudah? Ingat pada detik hari ini juga ada orang yang meninggal loh, betul nggak? Detik ini juga di seluruh penjuru dunia ada berapa orang yang meninggal? Perlu doa pengampunan dosa untuk dia. Dalam detik ini juga ada berapa orang yang menghadapi sakaratul maut? Kita dipakai oleh Tuhan untuk membantu menyelamatkan dengan meminta doa pendamaian untuk orang yang sedang sakaratul maut itu. Jadi, pada saat kita doa koronka, jangan biarkan kita hanya ngomong di mulut sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Jangan. Doakan. Karena kita diminta untuk dipakai sebagai alatnya. Ini fungsi koronka, Tuhan memberikan ajaran ini. Karena kita dipakai salah satunya untuk menjadi alat agar menyampaikan doa sebagai pendamaian dosanya. Yang detik ini sedang sakaratul maut, detik ini sedang menghadapi sudah mengalami kematian. Detik ini sedang mengalami sengsara. Detik ini juga mereka sedang bimbang mau melakukan kejahatan atau tidak. Betul nggak?
Bapak Ibu, yakin kan? Pada detik kita ngomong ini, di dunia mana nggak tahu maupun ya pokoknya di luar kita lah ya gitu ya. Ada orang yang mau mencoba untuk berbuat jahat, bukan? Mari kita doakan. Tuhan meminta kita sebagai alatnya. Sebagai pendamaian. Kita memintakan sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Biarkan orang-orang yang dalam detik ini menghadapi sakaratul maut boleh dipeluk dengan terang Kristus sehingga dia tidak menjadi perebutan oleh si jahat seperti yang tadi nomor yang 754 tadi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Sekarang yang keduanya ini, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Sama. Kita meminta, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Karena Engkau adalah sumber kasih. Ya enggak? Kembali lagi. Kita tidak diajarkan untuk, Tuhan berilah belas kasih-Nya kepadaku doang dong. Jangan untuk orang lain. Enggak usah apalagi musuhku tuh. Jangan Tuhan, jangan dikasih, dia malah nyebelin. Jangan. Tuhan meminta kita tunjukkan belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia, termasuk musuh kita. Mudah-mudahan kita nggak punya musuh, ya. Tapi ini, oke. Lanjut yang ketiga, Allah yang kudus-kudusnya, kasihanilah kami. Kalau tadi kita minta tunjukkan belas kasih-Mu, sekarang yang terakhir, kita tahu dong, kita paham dong, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha sungguh-sungguh kudus, dan kudus itu kekal. Maka minta kasihanilah kami. Tapi juga kembali lagi Tuhan Yesus mengajarkan bukan hanya untukku, bukan hanya untuk kami, umat Kristiani doang, tapi untuk seluruh dunia. Oke, poin kedua tadi udah jelas ya, mengajarkan untuk tidak egois. Terbukti dari sini, kata-kata kami dan seluruh dunia. Oke. Lanjut, Bapak Ibu yang terkasih, ini penting banget. Ada dua hal ini. Kalau yang kudus dan kekal dan sebagainya kita sudah bisa memahami, tapi saya akan mengulik kata-kata Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih. Saya stop share screen. Oke, sekarang kita diskusi. Bapak Ibu, di dalam kalimat pertama, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu. Yesus berarti mengajarkan kita untuk memberi persembahan kepada Bapaknya. Betul nggak? Seandainya saya datang ke rumah Bu Ros, biasanya saya akan seenggak-enggaknya nih bawa oleh-oleh, apapun juga. Betul nggak? Sering kan yang terjadi di sini? Pergi ke rumah ini walaupun cuman belilah oleh-oleh. Sebagai tanda kasih, sebagai persembahan atau apapun juga ya, bukan persembahan sih, tanda kasih lah. Bapak Ibu, Yesus pun mengajarkan itu. Dan kita lihat yuk di dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama apa bentuk persembahannya? Apa bentuk persembahan? Bu Ros atau Ibu Emily? Ya, Ibu Ros boleh. Apa persembahan pada saat Perjanjian Lama yang dapat kita baca? Bentuknya apa? Korban. Domba. Domba. Terus apa lagi? Persembahkan domba korban. Domba dan hasil itu persepuluhan juga. Terus hasil itu loh, pertanian kalau dia gandum atau apa dia persembahkan ya. Kita lihat dulu ya Perjanjian Lama ya. Lihat persembahan yang ditujukan oleh zaman Perjanjian Lama kepada Allah Bapa. Yaitu pasti akan, kalau saya sebagai peternak penggembala, maka saya akan pilih domba atau lembu atau apapun juga yang terbaik, tambun, gemuk, dan biasanya belum menikah, masih bagus lah gitu ya. Tapi kalau saya sebagai petani, apa yang saya akan berikan sebagai persembahan pada zaman dulu ya hasil panenan saya yang terbaik. Oke ya, paham ya? Sekarang saya tanya, sekarang kita menginjak pada zaman Perjanjian Baru. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mengajarkan, Yesus bangkit, dan kita sekarang ada di dalam naungan pertolongan Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu persembahkan saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yuk,
Apa Tante Hilda? Apa persembahan yang kita bawa? Diri kita. Diri kita. Layakkah diri kita? Tidak. Tidak. Betul nggak? Ya, kita jujur ya. Kita jujur ya. Enggak layak. Dosaku. Banyak dosaku, Tuhan. betul. Ayo, apa persembahan? Padahal kita udah tahu dong, zaman dulu seperti itu, zaman sekarang pun kita harus memberi persembahan. Apa yang kita sudah bawa? Ibu Meika? Hatiku. Hatiku. Layakkah hatiku? Ayo. Kelemahan-kelemahanku. Kelemahan-kelemahanku. Oke. Apalagi Ibu Pak Alex, Pak Thomas, Bu Wina, Bu Hermi, Bu Maria. Kolekte, Bu Ayo. Eti. Kolekte. Kolekte. Oke, dalam bentuk wujud kita kolekte, ya kan? Kalau hati kan kita nggak tahu nih, urusan Tuhan deh gitu ya. Tapi yang kasat mata, pada waktu kita ke gereja, kita persiapkan hati kita. Ucapan syukur, betul nggak? Apa yang kita persembahkan pada waktu kita ke gereja? Persembahan rasa syukur, ya. Oke, itu benar. Segala macam tadi persembahan yang ada di dalam hati kita, betul. Tapi yang kelihatan kasat mata adalah kolekte. Kita ngomong kolekte ya. Salah satunya kolekte. Pelayanan kita sebagai Tante Hilda sebagai ketua kerahiman di Cideng itu juga pelayanan. Pekerjaan kita misalkan Ibu Ros sebagai dokter gigi itu juga suatu pelayanan. Betul, itu suatu persembahan, ya kan? Nah, tapi sekarang kita mau lihat tentang kolekte. Apa yang terjadi? Itu adalah bentuk salah satu bentuk persembahan yang kita berikan. Pak Thomas boleh dimatikan sebentar, Pak Tom. Apa yang kita bentuk persembahan kolekte? Masalah kolekte. Memang Katolik tidak mengenal persepuluhan, betul, ya enggak? Tapi persembahan itu bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 10, bisa 20, bisa 50.000, 100, bisa 500 juta. Betul? Bisa 1 M dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ini pengalaman buat kita ya. Kalau saya nggak punya 5 M, nggak punya, jadi saya cuma ngomong, hati-hati. Yang sering kita lihat justru orang merasa siapa yang berani memberi, yang bisa memberi uang besar, itu yang seolah-olah berkuasa. Betul? Betul itu yang terjadi? Siapa yang memberi pelayanan gereja luar biasa, merasa bukan menjadi makin rendah, menjadi pelayan, tapi dia merasa menjadi bos. Saya pengurus gereja, apa yang saya katakan harus ikutin, betul? Sering ada terjadi seperti itu, ya enggak? Padahal di dalam doa Koronta justru ternyata sangat luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, uang yang Bapak Ibu berikan mau 1.000, mau 2.000, mau 100 juta, mau 500 juta, mau 100.000, jangan menjadi sombong. Karena ternyata Yesus sendiri telah menyediakan dirinya. Ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan. Itulah persembahan. Paham Bapak Ibu? Renungkan kata-kata. Bapa yang kekal, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan tangan, bentuk tangan yang memberi persembahan. Coba. Bu Ros, Ibu Meike, maupun yang lainnya, bayangkan. Ini kata-kata Yesus sendiri. Coba. Bapa yang kekal, ku persembahkan. Apa yang dipersembahkan ini? Uang 100.000? Apa yang dipersembahkan? Jiwa dan raga. Nah, itu dia kata-kata yang luar biasa. Apa? Betul? Bapa yang kekal. Betul kalimatnya? Ku persembahkan kepadamu. Apa yang ku persembahkan? Apa yang saya bawa ini? Uang 100.000? Tubuh dan darah. Uang 1 juta? Bukan. Tapi yang aku bawa, yang diizinkan Yesus untuk dibawa kepada Bapaknya adalah jiwa
dan kealahan Yesus sendiri. Luar biasa nggak? Makanya harus kita mengerti, paham benar-benar makna kalimat Bapa yang kekal. Ku persembahkan kepadamu apa? Tubuh dan darah, jiwa dan kealahan kamu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu, perhatikan dalam kita berdoa hari ini dan seterusnya, ingat, ternyata yang kita persembahkan, yang ada, bayangkan di dalam tangan kita itu persembahan, bukan oleh-oleh. Misalkan saya ke rumah Bu Ros, saya bawa mangga sekilo, misalkan gitu. Bukan. Tapi yang aku persembahkan untuk Bapa adalah pengorbanan Yesus. Betul enggak? Dia wafat, disalib, karena menghapus dosa kita. Itu yang kita persembahkan. Nilainya jauh lebih tinggi dari apapun juga. Pelayanan kita nggak ada nilainya. Pengorbanan Yesus yang luar biasa. Betul? Paham ya? Jadi Bapak Ibu nanti kita renungkan, ditutup nanti penutup ya, doanya tuh saya minta pelan-pelan dengan tangan, semua mata tertutup, tangan mengadah sambil kita renungkan kata-kata Bapa yang kekal, ku persembahkan. Lihat, di tangan kita ini adalah tubuh dan darah, jiwa dan kealahan. Artinya apa? Yesus yang telah berkorban untuk kita. Ini dia yang kita persembahkan. Oke? Lanjut kalimat yang kedua. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu. Saya mau membahas kalimat yang depan. Demi sengsara Yesus. Apa maksudnya? Ya kan? Minta 5 menit ya Bu, untuk menyelesaikan ini ya Bu. Demi sengsara Yesus. Supaya lebih ngena kata-kata, apa sih makna demi sengsara Yesus? Ya kan? Oke, saya memberikan ilustrasi begini. Ibu Ros sebagai pemimpin di suatu perusahaan yang pemegang kuasa pertama. Oke, contoh nih ilustrasi ya. Keputusan tertinggi ada di Ibu Ros. Kebetulan perusahaan itu sedang membutuhkan karyawan. Dibukalah lamaran. Wah, masa pandemi kayak begini banyak yang lamar. Pakai tes A, B, C, D, tes psikotes, bla 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 bla. Akhirnya bagian HRD ngomong, Bu Ros, ternyata ada 10 kandidat. Yang terbaik kualifikasinya, silakan deh Ibu ngambil sendiri keputusan. Ya. Nah, dipanggillah satu-satu. Oke. Nah, terakhir ada satu orang tadi ngomong, Bu Ros, Ibu Ros dapat salam dari Ibu Eti. Oh ya, Ibu Eti? Ya. Emang siapanya kamu? Saya anaknya, Bu. Oke, kata anak saya ngomong gitu. Ya, ini contoh nih. Saya anaknya, Bu. Tadi Mama nitip salam buat Ibu Ros. Oh gitu, kamu toh anaknya Eti. Ya kan? Selesai cerita sini. Semua yang tadi dites sudah selesai, tinggal Bu Ros mengambil keputusan. Keputusan hanya 2 orang yang dipilih. Untuk dari 10 itu Ibu Ros akan membutuhkan 2 orang. Semua Ibu Ros sudah panggil satu persatu. Pertanyaan saya dan buat Bapak Ibu, coba jawab. Siapa salah satu orang yang akan dipilih dari 10 orang itu? Anaknya Ibu Eti. Oke. Anaknya Ibu Eti. Alasannya apa? Alasannya apa? Sudah kenal dengan Udah mamanya. dekat, kenal, Ada percaya. Ada kata belece. Betul nggak? Ada kata belece, ada keyakinan. Semua 10 orang nggak kenal, tapi kok ini bilang, oh saya kenal sama Eti. Udah, aku mendingan pilih dia. Betul nggak? Sampai sini paham ilustrasi ini? Ya enggak? Jaminan, ada jaminan. Bapak Ibu yang terkasih, dengan ilustrasi contoh tadi aja, kita semua pasti menjawab, pasti anaknya akulah yang dipilih sebagai karyawannya. Akan dikabulkan untuk melamar. Kan dia tujuannya melamar kerjaan supaya diterima. Betul nggak? Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini
kita akan mendengar kata-kata demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu. Ini Bapak bukan Ibu Ros. Ini Eti bukan, dan anak Eti bukan Tuhan Yesus. Betul nggak? Kalau Ibu tadi dibilang, Bapak demi sengsara Yesus. Demi Yesus loh, demi anaknya loh. Maka pasti Bapak akan mengabulkan nggak? Oke? Tante Hilda di-mute, ter-unmute, Bu. Tante. Nah, apa Tante jawabannya? Kabulkan. Iya. Dikabulkan. Karena siapa? Kata BLC-nya bukan Eti, tapi kata BLC-nya anakmu loh. Ya enggak? Demi sengsara Yesus yang pedih. Kata BLC-nya, kata-katanya itu adalah Tuhan putranya sendiri loh. Betul? Betul. Saya sama Bu Ros nggak kenal yang kayak gimana-gimana aja, Bu Ros berani ngambil anakku, menerima anakku. Betul nggak? Apalagi Allah Bapa yang kenal banget dengan Tuhan Yesus putranya. Maka permintaan dari kita kalau kita ngomong, Bapak demi Tuhan Yesus, dikabulkan nggak doanya? Itu dia jawabannya. Betul nggak? Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami. Dikabulkan nggak? Pasti dikabulkan. Asal membawa keselamatan ya. Ingat selalu seperti itu ujung-ujungnya. Paham Bapak Ibu pengertian demi sengsara Yesus sekarang? Hubungan yang erat sekali antara Bapa dan Yesus, dan kita diberi izin untuk menyampaikan ngomong demi sengsara Yesus. Coba bayangkan, nggak mungkin dong anak orang lain ngomong, Bu Ros, dapat salam dari Eti. Siapa? Emang kamu siapanya? Aku tetangganya. Tapi beda, kalau aku anaknya, ibu lebih percaya sama siapa? Anaknya lah. Betul nggak? Dan Yesus memberi, ini kata-kata Yesus sendiri loh, memberi kesempatan kepada kita untuk mengucapkan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu. Ini kata-kata yang luar biasa buat saya dan buat kita semua. Menjadi yakin bahwa kita bukan ngomong mengambil nama, menyatut nama, bukan kan? Kan ini memang ajaran Yesus sendiri. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, nanti saya minta di doa penutup demi baca adalah Bapa yang kekal. Bayangkan ini adalah persembahannya adalah Yesus sebagai yang telah berkorban untuk kita. Yang kedua demi sengsara Yesus yang pedih. Ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ros. Luar biasa sekali. Iya. Kita sudah sangat jelas sekali sekarang ya mengenai doa Koronka. Biasanya lewat aja doa. Iya. Sudah sangat mendalam, nanti pada doa selanjutnya kita benar-benar menghayati. Kita harus benar lebih menghayati. Baik, terima kasih sekali Bu Eti. Jadi kita semua mendapatkan sungguh pengajaran yang sangat berharga, berarti buat kita semua. Thank you. Selanjutnya Bu Eti. dari Ibu Hilda ada pengumuman.